Saya senang bisa ada lagi bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian setelah sekian tahun. Selalu enjoy datang ke Jakarta, selalu enjoy dengan wajah-wajah yang begitu familiar dan begitu hospitality yang begitu baik. Thank you very much. Dan hari ini sepanjang hari ini 5 kali ibadah saya sampaikan firman kepada jemaat di tempat ini, dan di ibadah yang ketiga saya akan sampaikan tentang uang, tentang manajemen keuangan. Uang ini adalah sesuatu yang penting sekali, betul ya? Orang bilang, oh uang bukan segala-galanya, iya tapi tanpa uang segala-galanya nggak bisa katanya. Suatu ketika Bapak Ibu ada satu orang dengan putranya, ya ini ilustrasi aja. Seorang pria dengan putranya dan ada ayahnya. Jadi ini 3 generasi ini di sini. Ada opanya, ada ayahnya, ada anaknya. Lalu opanya ini bilang sama anaknya, dia bilang, kamu mau tahu nggak suatu hari putramu nanti akan jadi apa? Kalau kamu mau tahu, coba saya letakkan 3 benda di atas meja, nanti kita lihat dia ambil yang mana. Satu adalah botol isinya wine, anggur, satunya lagi Alkitab, satunya lagi adalah setumpuk uang. Terus si opanya bilang kalau dia ambil uangnya maka dia akan menjadi businessman, jadi entrepreneur, menjadi pengusaha. Kalau dia ambil wine-nya maka dia kemungkinan akan menempuh jalur hedonistik, menyukai kenikmatan tanpa kesusahan, gitu ya. Lalu kalau dia ambil Alkitabnya maka dia akan menjadi pendeta, pastor, rohaniawan. Terus mereka perhatikan anaknya maju ke meja itu, anaknya ambil Alkitab, ambil uangnya di satu tangan, Alkitab di tangan satunya, uangnya dimasukin ke dalam Alkitabnya, ditaruh di satu lengan, lalu dia dengan tangan yang kosong itu dia ambil botol wine-nya, lalu anaknya pergi. Ayahnya langsung bilang, anakmu nanti akan jadi masuk politik. Uang ini sesuatu yang penting sekali, tapi harus disikapi dengan baik. Selama pandemi kemarin banyak sekali yang terpuruk secara keuangan. Itu secara global. Tapi di ruang konseling yang saya temui juga, tidak selalu di ruang konseling juga, tapi di antara teman-teman jemaat juga banyak sekali yang struggle dan bergumul dengan keuangan. Banyak yang pasti banyak sekali yang mengalami kerugian karena investasi. Ya, jadi banyak sekali, ada yang sampai habis semuanya, ada yang jadi banyak kejadian. Selain dari itu tentunya selama pandemi pekerjaan jadi sulit, banyak yang bekerja secara profesional dirumahkan, di rolling, dengan penuh pertanyaan kapan ya masuk full. Saya harap semuanya sudah mulai masuk full ya. Dan pengusaha-pengusaha juga mulai rebound lagi. Saya tidak benar-benar memahami bagaimana di Jakarta. Mungkin Jakarta lebih baik kali ya. Mungkin lebih baik. Tapi tetap saya yakin bicara tentang uang, semua orang pasti struggle dengan ini. Uang ini adalah sesuatu yang unik. Uang ini adalah hal yang Tuhan Yesus bahas banyak sekali di dalam Alkitab. Dia membahas itu, kalau saya nggak salah itu 15% dari semua yang dia bahas itu mengenai uang. Lebih daripada dia membahas surga dan neraka. Kenapa begitu? Karena uang adalah sesuatu yang spiritual. Uang itu adalah sesuatu yang rohani. Orang bilang masa sih uang masa spiritual? Uang itu kan sekuler, kerohanian. Enggak, sebetulnya uang itu adalah hal yang rohani. Karena Alkitab mengatakan di mana hartamu berada, di sana hatimu berada. Jadi ini masalah hati Bapak Ibu. Masalah hati. Masalah hati. Si John Rockefeller itu suatu ketika pernah diwawancara. John Rockefeller ini orang yang sangat kaya. Dulu ya, sekarang udah meninggal. Di Amerika dia orang yang sangat-sangat amat kaya. Kekayaannya berapa gitu, berapa persen dari kekayaan seluruh Amerika itu milik dia, satu orang. Jadi dia memiliki banyak sekali. Selain dia memiliki banyak sekali, namanya kan John Rockefeller ya. Oke, by the way saya suka sekali namanya, menurut saya namanya bagus sekali. Nama pertamanya, ya.
Dia memiliki banyak tanah di New York, pokoknya Anda bisa bayangkan orang ini sangat kaya. Suatu ketika dia diwawancara, dia ditanya, how much money is enough? Berapa banyak uang itu cukup? Dia pikir sejenak lalu dia jawab, just a little bit more. Sedikit lagi katanya, sedikit lagi. Saya punya seorang teman, dia cukup berhasil. Ya, dia bekerja dulu waktu setelah kuliah dia bekerja di satu perusahaan asing, lalu dia maju terus, jenjang karirnya naik cepat, dan dia udah menurut saya lebih kaya daripada pengusaha lah, pengusaha pada umumnya ya, bukan pengusaha yang konglomerat tentu tidak, tapi dengan pengusaha-pengusaha biasa dia lebih baik. Dia sudah bisa punya banyak properti, dia punya semuanya, tapi suatu ketika dia datang ke saya terus dia bilang, saya kesulitan dengan putra saya katanya. Putra saya ini sulit diatur. Nakal sekali, mukul adiknya, nggak mau nurut, nggak mau sekolah, nggak mau semua. Terus saya tanya sama dia, lah terus menurut kamu solusinya apa? Ya dia bilang ya kayaknya, dia yang jawab sendiri bukan saya, dia bilang karena kami berdua bekerja, orang tua ini. Terus dia bilang harusnya ya pada waktu usia kecil itu mungkin untuk kondisi keluarga mereka bisa bisa salah satu orang tua bisa stay home untuk membesarkan anak. Terus saya tanya sama dia, lah terus apa yang menghalangi kamu untuk melakukan itu? Terus dia jawab begini, satu ruko lagi. Satu ruko lagi. Padahal sudah punya banyak. Punya apartemen, office space, sebetulnya ruko juga sudah punya. Rumah, beberapa lagi. Satu lagi. Meskipun kedengarannya bagaimana begitu ya, kedengarannya konyol begitu. Tapi Bapak Ibu, bukankah kita juga seringkali seperti itu? Bukankah kita juga seringkali berpikir begitu, seandainya ada sedikit lebih, maka akan lebih baik. Mungkin, tapi kembali lagi ini masalah hati. Hari ini kita belajar tentang manajemen keuangan. Ini bukan seminar keuangan atau seminar bisnis, karena itu bukan bidang saya. Tapi kita lihat sedikit tentang apa yang Alkitab katakan. Alkitab mengatakan itu seolah-olah ada dua sudut pandang yang berbeda. Karena kalau membaca Alkitab ya, Anda akan menemukan dalam banyak topik, Alkitab itu seolah-olah ada dua sudut pandang. Dan kita seringkali berpikir bahwa Alkitab kok kontradik dirinya sendiri ya. Kok kadang bilang begini, kadang bilang begitu. Padahal itu sebetulnya adalah saling melengkapi. Ada dua sudut pandang Alkitab tentang uang. Yang pertama adalah Alkitab mengajarkan kita untuk memanage atau mengatur kita punya keuangan dengan baik. Sudah pasti. Contohnya di Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-5 dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Berarti Alkitab pro kelimpahan kan? Alkitab pro kelimpahan tapi dia memberikan kuncinya, rancangan orang rajin. Jadi orang yang rajin dan memiliki perencanaan, kata Alkitab akan menuai kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah ini pun kita pasti pernah punya pengalaman seperti itu atau tahu orang yang memiliki pengalaman seperti itu. Serakah, tergesa-gesa, semua dibuka. Ada seorang teman saya kemarin, dia punya core bisnis satu yang dia lakukan, bagus. Core bisnis ini menghasilkan banyak, cukup banyak, bisa membuat dia punya rumah, bisa punya kendaraan, punya tempat kerja, tapi dia distracted. Ya, dia perhatiannya ke beberapa tempat lain, diajak sama teman investasi ini ikut, diajak lain-lain ikut. Masalahnya dia ambil dari core itu untuk main-mainin semua itu. Akhirnya beberapa dari itu gagal dan akibatnya dia stres. Terus dia tanya sama saya, bagaimana? Terus saya bilang sama dia, lah kenapa kamu lakukan semua itu? Ya ingin cepat kaya katanya. Bisa dimengerti, tapi Alkitab mengatakan setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Di sini Alkitab mengajari kita untuk mengatur keuangan dengan baik. Tapi di sisi lain Alkitab akan mengatakan seperti ini. Seolah-olah mengatakan bahwa adalah sebuah kesalahan kalau kita terlalu memperhatikan uang. Bingung kan? Seperti Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-4 dan 5 mengatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya.
Yang tadi bilang berkelimpahan, sekarang bilang jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ada lagi yang mengatakan kalau kamu duduk dengan para pembesar dan melihat yang dimakan atau apa, dan kamu mengingininya, ambillah pisau dan taruhlah di lehermu. Katanya. Jadi Alkitab seolah-olah ngelihat dari dua sudut pandang. Dan hari ini kita akan melihat apa maksudnya, dan kita akan juga melihat bagaimana kita bisa memanage pekerjaan kita dengan baik ya. Saya juga ada di dunia sekuler, saya juga ada bergerak di bidang di perusahaan begitu, di mana saya bekerja di dalamnya selama 20 tahun lebih gitu ya. Saya tidak berkata saya ahli, tidak, tapi justru kita lebih ke konservatif begitu, tipe yang old school ya, yang tidak hutang, yang dikerjai pelan-pelan, dibangun dari bawah gitu, lalu berhati-hati dengan investasi dan lain-lain gitu. Itu tipe saya seperti itu. Dan kita akan lihat bagaimana apa yang Alkitab katakan. Sekali lagi, kita harus bekerja untuk uang, harus. Jadi meskipun Alkitab tadi mengatakan jangan susah payah menjadi kaya, nanti kita pelajari kenapa dia berkata begitu, tapi prinsipnya adalah Alkitab mengajarkan kita untuk rajin, memiliki perencanaan, itu akan menghasilkan kelimpahan. Jadi dengan kata lain, satu, kita harus bekerja untuk uang. Itu adalah sesuatu yang baik. Kita harus bekerja untuk uang. Rajin itu dimulai dengan mengetahui bagaimana membuat prioritas. Esensial harus lebih penting daripada kenyamanan. Kebutuhan harus lebih daripada keinginan. Ini hal-hal yang jelas ya. Bapak Ibu tahu income, penghasilan itu ada 3 tipe. 3 tipe income. Yang pertama itu namanya earn income, penghasilan yang dihasilkan, earn. Ya, misalnya kita bekerja 1 jam 100.000 begitu, maka kita bekerja 5 jam 500.000, itu namanya earn income. Kita cek clock, kita dapatkan income. Yang kedua adalah passive income, di mana kita tidak bekerja tetapi hal tersebut menghasilkan income bagi kita. Satunya lagi adalah portfolio income, itu biasanya seperti entrepreneur punya bisnis. Jadi katakan begini, misalnya ada sebuah gerai minimarket, the gerai minimarket ya. Gerai minimarket ini ada 3 income di dalamnya. Yang pertama adalah yang bekerja di dalam, yang jadi kasir, yang jadi cleaning, itu mereka mendapatkan earn income. Karena mereka bekerja, setiap bulan mereka mendapatkan gaji yang dijanjikan sesuai dengan check clock mereka. Ya, itu earn income. Tapi ada yang punya tanah di sana atau yang punya rukonya, itu mendapatkan passive income. Karena dia tidak memiliki bisnis itu, dia tidak bekerja di dalamnya, tapi dia mendapatkan penghasilan pasif. Jadi dia dapat uang sewanya di sana. Lalu ada pemilik bisnis itu sendiri adalah yang memiliki portfolio income. Portfolio income tidak stabil, bisa naik, bisa turun, tapi cenderung lebih tidak ada limitnya dibandingkan yang earn income tadi. Ya, portfolio income adalah yang memiliki franchise tersebut atau orang yang memiliki gerai minimarket. Jadi di sana kita bisa lihat ada 3 beda ini ya. Lalu saya akan kasih Anda satu cerita, satu ilustrasi cerita. Nanti kita bisa belajar tentang 3 income ini. Dengan begini kita bisa melihat, oh yang mana ya yang saya punya income yang mana ya. Lalu saya harus geraknya kemana, bagaimana cara manage-nya dan apa kata Alkitab. Jadi suatu ketika Bapak Ibu ada satu anak bernama Julia. Maaf kalau ada yang namanya Julia di sini. Ya, tapi yang pasti cerita ini happy ending buat si Julia. Ada satu anak namanya Julia, dia punya 6 saudara, bersama dengan dia ada 7. Ya, ada saudara sepupunya, ada saudara kandungnya, pokoknya total itu 7 anak. 7 anak ini setiap bulan mesti datang pergi ke kakek dan neneknya.
Mereka mesti datang ke rumah kakek dan neneknya. Pada waktu datang ke rumah kakek dan neneknya itu punya satu kebiasaan adalah memberi masing-masing uang. Anak ini masing-masing diberi uang. Apa ini? Diberi apa ini? Passive income ya. Anak-anak ini diberi passive income. Cukup datang, tidak perlu bekerja, tidak perlu memiliki apa-apa, tidak perlu memulai apa-apa, mereka menerima passive income. Oke, pokoknya berpenampilan lucu gitu aja ya, jadi anak gitu. Lalu kakek neneknya jatuh hati, kasih uang satu-satu. Oke. Setelah mereka, apa yang mereka lakukan dengan uang yang mereka dapatkan? Namanya juga anak-anak. Begitu dapat uang, langsung dihabiskan. Sebagian dari kita begitu loh. Begitu punya uang, nggak pernah tahan. Uangnya seolah-olah ada sayapnya. Ya, tanggal tua, tanggal muda itu nggak berlaku, soalnya habis terus gitu. Apa yang dilakukan sama mereka juga begitu. Begitu dapat uang, mereka langsung pergi ke supermarket dan dibelikan semuanya udah. Dibeliin permen, coklat, mainan, balon, permen karet, apapun, pokoknya dibeliin. Habis, lalu mereka menikmati apa yang mereka beli itu. Lalu kakek dan neneknya mulai mikir, nah ini kayaknya sesuatu yang nggak baik nih, seperti ini terus. Karena kalau apa gunanya gitu memberi uang hanya untuk dihabiskan, tidak memberi suatu pembelajaran yang baik. Lalu mereka mikir begini, mari kita bikin satu kontes. Oke? Kontesnya adalah diberitahu, anak-anak setiap kali kalian datang, Pak kakek sama nenek akan tetap memberikan kepada kalian uang, tapi nanti akan dievaluasi di akhir tahun. 1 tahun sekali, dievaluasi di akhir tahun, akan dievaluasi siapa yang memiliki uang paling banyak itu menang. Wah, mereka semangat sekali. Mereka bilang, aku pasti harus menang. Semua 7-7-nya mikir aku harus menang. Apa yang terjadi? Begitu diberi uang lagi, berikutnya ada 2 anak yang paling kecil tidak bisa menahan diri, tetap melakukan kebiasaan lama, pergi dan menghabiskan uangnya. Pergi ke supermarket, beli permen, beli lollipop, beli semuanya. Waktu dia kembali, pamer lagi. Ya, memamerkan semua yang dibeli itu, lalu mengiming-imingi itu saudara-saudaranya, kasih tahu, gua punya, lu nggak punya. Lalu 2 anak yang lain, yang juga usianya masih kecil itu tergoda. Jadi mereka awalnya mau menyimpan uang itu, tetapi tidak tahan, akhirnya ikut-ikutan dengan 2 anak yang pertama itu, dan menghabiskan uang mereka. Sekarang gugurlah dari 7 sisa 3. Oke, sisa 3. Anak yang dari 3 ini, yang pertama, itu begitu dapat uang, dia pintar. Dia pintar sekali. Dia tipe bisnismen alami, tipe pedagang alami. Jiwa entrepreneurnya ada. Jadi begitu dia dapat uang, dia putar otak. Dia bilang, bagaimana saya bisa melipat gandakan uang ini. Ya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ambil uang ini, dia belanjakan sesuatu yang dengan harga yang murah, harga yang dari distributor begitu, terus dia jual lagi, pergi ke orang lain. Nah ini dia mulai melakukan namanya portfolio income nih. Ya, ini pandai, ini seperti kakak saya yang pertama. Ya, kakak saya yang pertama dulu waktu kecil unik sekali. Ya, jiwa dagangnya tinggi sampai sekarang memang suka kerja. Waktu kecil kelas 6 SD itu, ini tahun 80-an ya Bapak Ibu. Tahun 80-an dia melihat apa yang ada di depan dia. Dan dia memanfaatkan, utilize apa yang dia lihat. Papa saya seorang penjahit. Ya, papa saya tailor. Jadi banyak kain, banyak benang, jarum, ada tukang, ada mesin jahit. Terus dia melihat opportunity, dia melihat kesempatan. Sebelum itu dia di sekolah masih SD nih, kelas 5 atau kelas 6 gitu. Dia bisa pergi ke pelabuhan dengan supir ya, dengan driver di rumah. Bisa ke pelabuhan, entah dari dapat info dari mana, dia beli sepatu Nike. Ini tahun 80-an belum ada toko Nike. Jadi dia beli sepatu Nike dengan harga berapa, begitu berapa belas ribu kayaknya waktu itu ya. Terus dia open PO di sekolahan. Dia bisa buka pre-order di sekolahnya anak SD. Dia buka pre-order, dia tanya, kamu size berapa? Kamu size berapa? Kamu mau warna hitam, mau warna putih? Terus dia ke pelabuhan, dia ambil, terus dia jual mendapatkan keuntungan. Lalu
masih nggak berhenti di sana. Dia melihat apa yang ada, dia lihat banyak kain sisa. Ya, kain potong itu kan kalau potong kan ada sisa-sisa kain. Dia melihat ide karena pernah sekali dibawain oleh-oleh dari luar negeri waktu zaman itu namanya tas serut. Kalau sekarang udah banyak. Ya, tas yang diserut pakai tali itu ya. Dia muncul ide, ini gampang bikinnya ini. Tali sama kain. Itu. Habis itu ada penjahit, ada jadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 bagi dia. Terus dia open PO lagi. Terus dia tanya sama teman-teman, masih anak kecil, dia tanya, kamu mau kota apa? Los Angeles ditulis, ya, si A Los Angeles, si B San Francisco gitu, ditulis semua lucu. Terus dia ambil kain-kain sisa itu, dia minta penjahit-penjahitnya untuk buatin tas sama tali, kainnya itu dijadiin tas, dia jualan di sana. Dan dia make money pada waktu usia masih SD. Nah ini seperti anak yang tadi itu, anak yang pertama itu. Dia lakukan itu dan apa yang terjadi? Uangnya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Karena dia tidak spend, tapi dia lipat gandakan uang yang ada. Pinter dia. Tapi Bapak Ibu, dia mulai serakah. Mulai serakah, apa yang dia lakukan? Dia main bet. Apa bet itu apa ya? Main, bukan judi juga, tapi pokoknya inilah apa? Main bet gitu ya. Dia bet kartu, ini dia menang, pertamanya dia menang, kan bukan selalu begitu. Awalnya menang dulu, terus terakhirnya 90% lebih kalah. Kan harus ada kerugian 90% untuk menguntungkan 10% yang pertama kan begitu. Akhirnya dia dia menang, terus suatu ketika dia pikir, terlalu lama ini, aku harus bet yang besar. High risk, high return. Tidak ada orang yang kaya tanpa hutang, tidak ada orang kaya tanpa ini, itu kan biasanya begitu ya. Biasanya orang mikirnya tuh kayak gitu, belum tentu benar. Terus suatu ketika dia betkan uangnya hampir semua. Masih mending kalau hampir semua uangnya dia sendiri masih nggak apa-apa, kadang pakai uang orang lain loh. Kita mau ambil selisihnya, ini yang jadi masalah nantinya kita dikejar-kejar. Dia betkan semua di pertandingan balapan kuda. Ya, ceritanya berakhir tidak enak, habis semua yang dia miliki. Jadi di akhir tahun itu waktu dia datang, dia nggak punya permen, nggak punya mainan, juga uangnya habis. Tapi sempat dia memiliki portfolio income yang baik. Itu contoh yang pertama. Lalu yang kedua, dari 3 orang itu, yang kedua, yang orang ini dia pakai prinsip menabung. Jadi pakai prinsip menabung aja. Setiap bulan pokoknya dia dapat uang, sama dia nggak dipakai. Nggak dipakai sama dia ditabung. Nanti bulan depan datang lagi ke sana, dapat uang lagi, dia tabung lagi. Dia tabung lagi, dia tabung lagi. Ini pakai prinsip Alkitab, barang siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ada di Amsal itu. Ya, ini passive income-nya tapi yang pasti dia nggak ceroboh menggunakan uangnya. Bisa juga, akhirnya dia kumpulin banyak, setelah banyak, terus terakhir menjelang akhir tahun, baru dia pergi ke supermarket dan dia beli apa yang dia inginkan, ya. Tapi dia beli yang diskon, yang lagi sale. Jadi akhirnya akhir tahun itu dia memiliki uang cukup banyak bersama dengan permen yang dia beli tapi di akhir tahun. Itu. Oke, itu yang kedua. Dan yang terakhir si Julia. Si Julia tahun pertama menghabiskan semua uangnya. Tapi dia yakin tahun kedua dia akan menang. Tahun pertama dia habisin semua uangnya. Habisin dia apa? Gini, jadi Anda bayangkan nih settingnya di luar negeri gitu ya. Settingnya di luar negeri, di alun-alun begitu, di tempat city circle gitu, ada orang banyak yang ngamen, tapi bukan ngamen ini, ngamen-ngamen yang buka casing gitarnya untuk ngasih uang gitu ya, untuk menunjukkan talentanya sebetulnya. Lalu dia perhatikan ada satu orang main ini, violin, biola. Dan dia tertarik karena memang dari dulu dia kepingin sekali bisa mempunyai skill untuk bermain biola. Jadi dia bilang sama si street performer ini, ya, dia bilang sama street performer ini, dia bilang, kamu mau nggak ngajarin aku main biola? Aku bayar kamu tapi apa adanya. Nah karena kasihan ngelihat anak kecil, orangnya setuju terus bilang, baik saya ajari kamu. Sepanjang 1 tahun dia selalu ke sana untuk belajar main violin. Setelah 1 tahun dia nggak punya uang.
Habis uangnya karena dia belajar. Tapi tahun kedua dia mulai bisa main violin kan. Dia sewa violin, terus dia main di daerah sana juga. Terus orang-orang mulai kasih dia uang. Dan di akhir daripada tahun kedua, waktu datang benar dialah pemenangnya karena dia telah mempunyai satu skill sekarang yang dia bisa gunakan untuk mencari uang untuk jangka waktu yang panjang. Jadi investasinya dia untuk jangka panjang, ya itu namanya earn income karena dia mendapatkan apa yang dia itu, tapi terlebih dahulu dia investasi yang terbaik salah satunya adalah apa? Financial IQ finansial, itu investasi yang baik. Baca buku-buku finansial yang baik, yang benar, baca prinsip-prinsip Alkitab tentang keuangan, bicara dengan orang yang bijaksana dalam mengelola keuangan. Nah, niscaya kondisi finansial Anda akan baik. Ya. Jadi itu yang terjadi tuh Bapak Ibu. Dari sana kita bisa lihat, ini saya yang mana ini, saya yang mana. Saya berdoa melalui firman hari ini, melalui khotbah di kebaktian yang ketiga ini, adalah kita pulang, kita bisa paham sedikit tentang bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi keuangan kita. Supaya kita hidup berkelimpahan. Anak-anak Tuhan hidup berkelimpahan. Belum tentu berkelebihan yang sampai gimana, tapi selalu cukup, tidak kekurangan, selalu bijaksana. Bahkan bukan hanya kita cukup, tetapi kita bisa mampu menolong orang lain. Itu kehendak Tuhan. Jadi kita bicara tentang manage uang dengan baik. Apa yang harus dilakukan jika kita ingin manage uang dengan baik? Yang pertama kita harus membuat budget, membuat anggaran. Anda harus pandai membuat anggaran. Tidak bisa ngeflow di dalam keuangan, tidak bisa. Harus punya budgeting yang benar. Misalnya ya, 1 bulan income-nya berapa? Mungkin kalau di kota besar lebih banyak ya, 10 juta misalnya begitu. Supaya gampang hitungnya ya. 10 juta misalnya 1 bulan. Nah kita harus pastikan di dalam itu ada bisa disisihkan untuk biaya tak terduga, bisa disisihkan untuk kebutuhan, bisa sisihkan untuk tabungan, bisa sisihkan untuk macam-macam gitu. Baru terakhir itu bicara tentang keinginan-keinginan. Ya, keinginan-keinginan itu haruslah menjadi yang terakhir, harus membuat budget anggaran yang benar. Itu penting, kalau mau manage uang dengan baik, itu tentu harus ada perencanaan yang baik. Lalu harus punya emergency fund, biaya tak terduga harus ada. Harus selalu disisihkan setiap bulan untuk itu. Kita di kantor kita selama bertahun, sudah 20 tahun ini, kita selalu setiap kali ada pembayaran gitu, selalu kita sisihkan komitmen berapa persen disisihkan ke satu rekening namanya sinking fund. Sinking fund itu rajin kita kumpulkan dan tidak pernah kita sentuh. Apapun yang terjadi kita nggak sentuh di sana. Dan akhirnya dia lumayan terkumpul, itu yang menyelamatkan pada waktu pandemi kemarin. Waktu pandemi kemarin 2 tahun terus terang bidang kita kena. Ya, bidang kita kena, tapi hari ini kalau dilihat bagaimana bisa survive, itu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Bisa survive ya, selalu tercukupi tepat pada waktunya, tidak ada hal-hal yang sampai harus dikorbankan gitu. Tapi karena ada sinking fund yang sudah ditampung puluhan tahun atau belasan tahun. Jadi emergency fund itu penting. Oke. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Oke. HP itu kebutuhan sih, tapi HP yang lebih baru, yang lebih canggih itu keinginan. Ya, kita bisa tahu itu. Mobil juga, dia punya suatu tujuan mengantarkan kita dari titik A ke titik B. Ya, mobil yang lebih mahal, lebih canggih, lebih enak, lebih nyaman, juga sama tujuannya memang lebih enak, tapi hati-hati dengan anggarannya masuk enggak. Jangan terlalu tergoda dengan yang namanya bayar nanti gitu, cicilan-cicilan itu. Oke, itu yang berikutnya yang harus kita hati-hati dalam kita memanage keuangan kita adalah hindari hutang. Bukan saya yang bilang,
Alkitab yang bilang di Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 mengatakan, yang berhutang menjadi budak daripada yang menghutangi. Jadi hati-hati sekali dengan hutang. Tapi ada yang bilang, tapi KPR bukan hutang. Mungkin, ya. Itu coba dipikir sendiri. Ya, saya nggak akan komentar tentang itu karena saya khawatir di sini ada marketing bank. Nanti saya harus menjaga keselamatan jiwa saya. Nah, itu karena itu kan ada asetnya gitu ya, itu ada. Tapi itu pun harus dihitung dengan baik. Tapi hati-hati dengan sedikit-sedikit hutang. Beli TV cicil. Pergi jalan-jalan sudah pulang masih nyicil. Ya, itu just be careful dengan begitu. Anak-anak muda di sini kalau ada yang baru memulai hidupmu, memulai ke karir dan perjalanan ini ya, perjalanan finansialmu, be careful, be wise. Belajar dari orang-orang yang lebih senior, kalaupun mereka pernah mengalami kesalahan, belajar dari kesalahan mereka. Lebih baik belajar dari kesalahan orang lain daripada belajar dari kesalahan diri sendiri. Ya, lalu bagi yang usianya lebih banyak, usianya lebih banyak, saya bilang usianya lebih banyak ya, bukan lebih tua, ya. Dilarang bilang tua. Bagi usianya yang lebih dewasa, lebih banyak, ingat, kurangi resiko seiring dengan bertambahnya usia. Kurangi resiko. Kalau kita mau nekat-nekatan pada waktu umur 20-an belum punya keluarga, apa katanya lah. Banyak, ya kan, banyak testimoni, cerita sukses tentang bagaimana dulu semua dijual untuk konsentrasikan di satu usaha atau dikembangkan, itu pasti ada cerita-cerita seperti itu. Tapi juga pelajari ya, cerita gagalnya juga tolong disimak juga ya, jangan cuma satu cerita lalu menggebu-gebu. Harus melihat secara lengkap. Kalau tambah usia, katakan umur 40 ke atas begitu, 50 betul, itu harus hati-hati. Karena kalau kita ceroboh di dalam kita nekat itu tadi, itu harga yang dibayar dua. Satu adalah masa depan pensiun Anda, ya, sama nasibnya anak-anak gitu. Jadi dua gitu. Kalau umur 20-an beda cerita. Ada apa-apa ya bangkit lagi dari nol lah. Paling ya menikahnya ditunda karena belum siap gitu, ya kan? Tapi kalau sudah usia, hati-hati. Jangan-jangan sudah bekerja mengumpulkan puluhan tahun terus tiba-tiba habis semua. Jadi itu salah satu cara untuk memanage uang dengan baik ya. Membuat anggaran, punya emergency fund, menghindari hutang, membedakan kebutuhan dari keinginan, lalu mengurangi resiko seiring dengan bertambahnya usia. Lalu membuat financial plan. Tadi kan anggaran, ini bicara tentang planning ke depannya, apa yang ingin dicapai. Harus identifikasi kita punya goal, tujuan, lalu evaluasi situasi kita, dan membuat list langkah-langkah apa yang harus ditempuh dan diambil. Dalam hidup ini ada goal-goal ya, ada goal, ada tujuan, tujuan akhirnya itu goalnya itu apa? Biasanya personal goal, sesuatu yang pribadi. Saya ingin jadi orang yang bagaimana, saya ingin melakukan apa, itu namanya personal goal. Ada financial goal, ada career goal, ada relationship goal. Kita bicara tentang relationship. Membuat perencanaan itu baik. Tadi Alkitab yang mengatakan rancangan orang rajin membawa kelimpahan. Nah, membuat perencanaan itu baik karena ada pepatah yang mengatakan kalau kita gagal untuk berencana, maka kita merencanakan untuk gagal, kan begitu kan? Failing to plan is planning to fail. Nah, kalau membuat planning, Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa waktu yang kita butuhkan? Maksudnya waktu yang kita proyeksikan. Setiap kali kita membuat plan, itu kita bicara 5 tahun. 5 tahun. Oke? Kita nggak bicara 10, 15, 20 tahun, terlalu jauh. Apalagi kalau usia kita 50, 55, 60 tentu 15, 20 tahun itu agak jauh ya. Kita belum tahu apa yang terjadi pada saat itu. Jadi bicara 5 tahun, every 5 years itu bagus kalau membuat planning itu setiap 5 tahun. Apa yang Anda lihat terjadi dalam waktu 5 tahun ke depan? Nah, setelah membayangkan 5 tahun, coba kalau saya tanya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Anda bayangkan kondisi finansialmu 5 tahun ke depan?
gitu. Iya kan? Itu Anda membayangkan gitu. Kira-kira 5 tahun ke depan apa ya? Mau punya rumah sendiri, mau punya usaha lagi, mengembangkan usaha, meng-IPO-kan perusahaan, ya kan? Atau mau lepas dari kerja profesional lalu buka usaha sendiri gitu. Jadi itu membayangkan harus ada Bapak Ibu. Tidak bisa cuma nge-flow aja lah, whatever will be, will be. Nggak bisa. Harus ada perencanaan, karena Alkitab yang mengajarkan harus punya rancangan. Tapi juga harus rajin untuk backup rancangan itu. 5 tahun. Nah tapi actionnya, tindakannya itu bikin planning action setiap 1 tahun. 5 tahun itu gambar besarnya, per 1 tahun itu gambar kecilnya. Setiap 1 tahun kita harus tanya kepada kita sendiri pertanyaan-pertanyaan ini. Makanya adalah baik kalau kita itu bisa mencatat ya. 5 tahun dari sekarang tulis gitu, taruh di dalam mana, Alkitab atau di mana. 5 tahun dari sekarang saya melihat diri saya secara finansial ada di sini gitu. Udah kan? Lalu setiap tahunnya dilihat, setiap tahun bikin evaluasi. 2023 akan datang nih. Kita membayangkan akhir daripada 2023. Ya, beberapa pertanyaan yang harus kita tahu, kita harus membayangkan jawabannya adalah yang pertama, apa yang ingin saya rubah selama 1 tahun ke depan. Selama 2023 awal sampai akhir, apa yang ingin saya rubah? Misalnya, apa yang ingin dirubah? Nah kita bisa jawab kan, saya mau jadi orang yang lebih tidak menunda-nunda. Saya mau baca buku finansial 1 bulan 1 buku. Ya, saya mau coaching, saya mau mendekatkan diri kepada om saya yang pandai berbisnis. Saya mau belajar ini, saya mau belajar make up, saya mau belajar baking, saya mau belajar. Tapi harus ada itu. 1 tahun ke depan, apa yang ingin Anda ubah? Lalu pertanyaan berikutnya adalah 1 tahun dari sekarang, selama 1 tahun ini ya, 1 tahun akhir tahun depan, saya akan tinggal di mana? Ini penting. Kan tinggal di mana? Kalau Anda berkata bahwa ya saya akan tetap tinggal di sini, di tempat kontrakan ini, ya nggak apa-apa. Berarti kan Anda tahu gitu, targetnya masih di sana. Tapi kalau Anda berkata bahwa saya mau pindah, nah sudah, baru nanti dilihat kalau mau pindah apa yang mesti dilakukan selama 1 tahun ini. Berapa budget yang dibutuhkan untuk saya pindah? Apa yang harus saya lakukan? Apakah kalau saya tetap di pekerjaan ini itu akan terjadi? Kalau tidak, apa opsi saya? Itu harus dipikirkan ya. Lalu apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki diri saya sendiri? Ya, langkah-langkah apa yang harus saya buat untuk membuat keadaan finansial saya lebih aman? Oke. Lalu apa goal saya untuk keluarga saya di akhir 2023? Nah, misalnya goalnya apa? Oh ternyata goalnya adalah menyekolahkan anak untuk kuliah gitu. Di luar negeri lah atau di luar kota, di mana gitu, atau di universitas tertentu. Nah di sana kita bisa ada banyak. Jadi planning begini itu penting ya Bapak Ibu, penting sekali. Oke, nah sekarang kita lihat apa yang Alkitab katakan. Sekali lagi sekilas kalau kita lihat sepertinya kontradik satu sama lain. Tetapi kalau kita lihat dari berbagai ayat-ayat di dalam Alkitab mengenai keuangan, kita mulai melihat suatu gambaran yang seimbang, yang balance. Ya, karena the overall message, pesan keseluruhannya adalah Alkitab itu melihat uang, bahwa uang itu sendiri bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi ini dia, bukan yang paling penting dalam hidup ini. Bisa? Kita bisa ambil balance ya, bahwa Alkitab tidak anti uang, tidak anti Anda kaya, tidak anti Anda manage, bahkan kemarin saya baca di mana ya, Mazmur 30 berapa begitu, bagus sekali loh, ngomong tentang ada uang-uangnya di sana, ngomong tentang financial, ngomong tentang tips-tips, memang ada banyak hidden message-nya Alkitab tentang keuangan kalau Anda cukup jeli melihat. Kalau bingung di mana, Google aja, Bible verses for about money gitu. Nanti kan keluar banyak and you can learn. Bisa belajar di sana ya. Jadi Alkitab itu mengatakan bahwa keuangan itu perlu. Oke. Tetapi prinsipnya tetap bahwa uang itu bukan segala-galanya. Tetap bukan segala-galanya.
Jadi yang perlu dihindari adalah jangan sampai ada di antara kita yang jatuh cinta sama uang. Ya, menyadari bahwa uang itu perlu, boleh, bekerja untuk mendapatkannya boleh, mengelolanya harus, tapi jangan sampai jatuh cinta. Makanya Alkitab mengatakan jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Itu artinya ditujukan kepada orang-orang yang cenderung mudah terlalu cinta sama uang. Ya, cinta sama uang katanya adalah akar dari segala kejahatan. Bahaya sekali. Kita melihat anggota keluarga bisa tempur gara-gara uang. Bisa saling masukkan ke pengadilan, bisa tega masukkan ke penjara, bisa putus hubungan, bisa semua ya. Itu bisa karena cinta uang. Jadi be careful, hatimu jangan sampai ada di mana hartamu berada. Alkitab mengatakan jelas bahwa itu bukan yang paling penting. Uang itu adalah suatu alat yang baik, tapi kita harus mengendalikannya, bukannya sebaliknya uang yang mengendalikan kita ya. Dia adalah hamba yang baik tetapi Tuhan yang jahat. Jadi jangan sampai berobsesi tentang uang terus-menerus, tentang bagaimana kita bisa lebih, dan lebih, tetapi ambillah waktu, nah ini kesimpulan saya. Ya, lalu saya akan akhiri. Ambillah waktu untuk sering mensyukuri apa yang Anda miliki. Penting sekali. Sering mensyukuri apa yang Anda miliki. Hati kita itu bisa berubah cepat sekali. Ya, cepat sekali. Makanya Alkitab berkata lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta gitu ya. Kalau ke rumah pesta kita lihat, tasnya bagus banget, jamnya bagus banget, mobilnya keren banget gitu. Kita pulang kita mikir apa? Saya kok nggak punya. Tapi kalau kita ke rumah duka kita jadi mikir, iya ya nggak dibawa. Iya kan? Hati kita bisa berubah. Jadi pastikan, nah masalahnya di sini Bapak Ibu, kita ini manusia pelupa. Hari ini ingat dengar firman seperti ini pedang bermata dua. Nanti berapa waktu kemudian kita lupa lagi. Kita lupa lagi. Jadi kita butuh terus diingatkan ya. Satu hal yang selalu mengingatkan saya adalah melihat betapa banyaknya orang yang susah di dunia ini. Ya, itu salah satu kelebihan daripada apa yang saya lakukan. Atau juga saya yakin para teman-teman full timer, gembala, gereja, pelayanan, CGL semua. Itu kan kelebihan kita kan? Kita melihat orang susah banyak. Makanya saya selalu bilang, saya senang sekali tinggal di Indonesia. Ya, saya senang tinggal di Indonesia. Kenapa? Kalau mau jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang itu gampang. Di mana-mana banyak orang yang perlu. Ya, banyak sekali yang perlu. Itu baik buat hati kita, supaya hati kita selalu tahu. Oke, saya tutup dengan satu cerita yang menyentuh hati saya beberapa waktu ini. Minggu lalu saya di kontak sama satu orang yang saya kenal. Dia kirim saya foto seorang nenek sudah tua gitu, baca buku saya. Ternyata buku ini diberi sama itu orang yang saya kenal itu. Ya. Terus dia bilang gini, "Pak, saya belikan buku buat anak-anak, buat cucunya sebetulnya. Tapi nenek ini luar biasa rajin sekali, Pak. Dia baca bukunya. Buku apapun, saya suka kasih dia buku, dia selalu baca. Kasihin ke cucunya, sekarang dibaca sama dia." Terus dia bilang gini, "Padahal Pak, kasihan itu keluarga Pak. Anak-anak itu ikut sama neneknya karena orang tuanya bermasalah. Jadi akhirnya ikut nenek." Terus dia bilang gini yang bikin saya hati saya hancur sesaat. Dia bilang begini, "Kasihan Pak, mereka sangat gak punya. Sampai mau makan aja gak bisa," katanya. "Terakhir nih kehabisan makanan, akhirnya mereka punya obat lambung. Jadi minum obat lambung gitu karena gak ada makanan." Aduh, Anda dengar kayak gitu, saya mikir ada ya. Kayak gini, banyak Bapak Ibu, banyak banget. Ya, nah poin saya ngomong gini apa? Supaya kita bersyukur.
Selagi kita ini punya makan, punya pakaian, punya atap di atas kepala kita, kalau tidur nggak kehujanan, bocor dikit nggak apa-apa lah ya. Bocor-bocor dikit nggak apa-apa. Kita harus selalu bersyukur. Kalau hati kita bersyukur, hati kita tahu, berarti hati kita tidak melekat pada harta kita. Selama hatinya sudah tidak melekat dengan harta, you are safe, Anda aman. Dan Anda bisa bebas untuk berjuang mencari uang. Tapi selalu ingat, hati saya nggak di sana, hati saya di sana. Ya, makanya jangan terlalu sering lihat atas, lihat bawah. Lihat bawah. Di bawah banyak yang membutuhkan. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa, tetap doa saya adalah supaya semua kita bebas dari kesulitan keuangan apalagi pasca pandemi seperti ini. Ya, I pray kita bisa pulih. I don't know, saya tidak peduli orang bilang global recession, saya nggak peduli bilang nanti ini gimana, harga bensin naik, I don't care ya. Tetapi anak-anak Tuhan selalu dipelihara. Tapi kita harus tanggung jawab dengan pemeliharaan Tuhan. Jangan dipelihara seperti kakek neneknya setiap kali mesti kasih uang setiap bulan, itu pemeliharaan, tapi dihabisin ya salah sendiri. Jadi kita harus tahu bagaimana mengelola dengan baik, minta hikmat sama Tuhan, tapi yang paling penting hatinya jangan ada di uang. Jangan ada di uang ya. Amin Bapak Ibu, dan jangan lupa juga untuk selalu memberkati orang yang ada di sekeliling Anda. Oke, mulai dari orang yang bekerja untuk Anda, buat hidup mereka lebih baik. Nanti Tuhan akan membalas berlimpah. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya undang teman-teman PAW untuk maju ke depan.